Assalamualaikum, hai, terima kasih kalian sudah klik video ini. Teman-teman, hari ini aku mau ajak kalian nih untuk ngebahas suatu kasus yang cukup menarik. Karena ya, modus-modus seperti ini itu banyak terjadi. Jadi seenggaknya ya, kisah kali ini itu bisa menjadi pelajaran hidup banget. Seandainya ada modus yang seperti ini itu akan mendekati kita, jadi kita udah mulai waspada gitu ya. Yaitu modus tipu-tipu dalam kencan online. Dan ini terjadi di Jakarta di bulan April 2020. Nggak tanggung-tanggung nih teman-teman, karena total kerugiannya itu mencapai 15,8 miliar. Waduh, gede banget ini ya. Nah, penasaran gimana ceritanya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Apa kabar nih teman-teman? Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, kayaknya baru kali ini ya saya tuh ngebahas kejadian dari Jakarta. Jadi bolehlah kita kulik sedikit tentang ibu kota Indonesia, yaitu kota Jakarta. Dilansir dari Wikipedia, Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Nah, Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara, bahkan urutan kedua di dunia. Jakarta memiliki dua bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Serta ada 3 pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan juga Ancol. Dan teman-teman, inilah dia kisah wanita cantik ditipu cinta bule. Wanita cantik ini berinisial IE. Nah, supaya mudah kita sebut aja dia Bunga ya kan. Jadi teman-teman, Bunga ini usianya itu 40 tahun. Nah, dia ini adalah seorang wanita pengusaha kosmetik yang cukup sukses. Jadi dia ini membuka cabang di beberapa mall di Jakarta. Lalu dikarenakan pandemik ya, di tahun 2020 kan, awal pandemik mengharuskan semua itu WFH atau PSBB gitu kan, sehingga aktivitasnya dia itu banyak di dalam rumah aja. Dan sejak saat itu Bunga ini ternyata jadi sering mantengin sosial medianya. Kemudian di suatu pagi Bunga ini mendapat inbox ya dari media sosial Facebooknya, dan itu adalah inbox dari sebuah akun baru yang bahkan belum berteman dengannya. Ternyata itu adalah dari pria bule yang bernama Colbert Davis. Tapi ini sebenarnya prosesnya tuh nggak sebentar ya teman-teman, karena si Bunga ini diajak kenalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu gitu kan. Lalu ternyata karena penasaran, si Bunga ini pun langsung stalking tuh foto-foto di profil Facebooknya bule itu. Nah, foto yang ada saat itu wajahnya si bule itu good looking banget. Penampilannya rapi, perlente gitu ya. Dan bahkan tampak nih dia tuh sering berfoto di tempat-tempat yang ya cukup mewah gitu. Lalu bulenya ini juga cerita bahwa dia itu menetapnya di Inggris. Nah, 2 mingguan mereka saling balas-balasan inbox. Akhirnya terciptalah rasa nyaman di antara mereka. Di situ akhirnya mereka memutuskan untuk mulai kencan online alias udah jadian gitu ya teman-teman. Awalnya semua itu lancar-lancar aja, nggak ada indikasi tipuan sama sekali. Semuanya terlihat begitu tulus gitu ya teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya di suatu hari si bule ini bilang kalau dia itu sebenarnya terpaksa gitu ya, dia harus melakukan hal ini. Dia terpaksa banget harus pinjam uang yang katanya itu untuk keperluan mengurus asuransi dari orang tuanya dia yang sudah meninggal. Dan ketika itu Bunga dijanjikan bahwa uang yang dipinjam itu akan segera diganti bila asuransi dari orang tuanya si bule ini cair. Nah, ini dicatat teman-teman, kalau awal-awal kenal udah pinjem duit, udahlah siap-siap tuh ya, arah-arahnya bakalan modus nih. Mungkin ada di antara teman-teman yang sedang PDKT. Oke, lanjut ya. Belum aja uangnya tadi itu dibalikin, besoknya si bule ini malah membujuk Bunga untuk berinvestasi ke perusahaan milik orang tuanya. Ya, yang tentu aja itu cuman fiktif ya kan.
Dan selalu ada proyek-proyek yang dijanjikan yang keuntungannya itu berlipat ganda gitu teman-teman. Ya namun karena tadi si Bunga itu udah kayak kena di hati gitu kan, udah cocok, udah chemistry, akhirnya ya dia ini percaya banget gitu dengan apa aja yang dikatakan oleh si bule tadi. Hingga akhirnya tanpa disadari Bunga ini pelan-pelan dia mentransfer uangnya. 1 miliar, 4 miliar gitu ya, terus-terusan hingga total semuanya tanpa disadari sudah sebesar 15,8 miliar selama kurun waktu dari bulan Mei hingga bulan Juli 2020. Jadi hanya memakan waktu sekitar 3 bulanan gitu teman-teman ya, dia ini berhasil menggasak uang dari Bunga. Ya awalnya Bunga ini sebenarnya nggak mempermasalahkan soal uang-uang itu, dia ini masih percaya aja gitu ya sampai 1000% gitu sama si bule itu kan. Namun sampai pada akhirnya hal tidak diduga pun terjadi. Hari itu si bule ini ternyata tidak lagi membalas chat mesra dari Bunga. Bahkan saat ditelepon kok diblokir gitu nomornya Bunga. Nah saat itu si Bunga ini masih berpikir positif aja gitu teman-teman ya. Oh mungkin dia ini sibuk karena banyak banget kan proyek-proyek yang tadi dikerjain gitu. Jadi ya belum ada sama sekali kecurigaan gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya semingguan kok bule ini sama sekali nggak pernah balas chatnya dia dan juga nggak pernah ngubungin dia balik. Nah saat itulah si Bunga ini baru sadar, waduh kayaknya aku kena tipu nih. Nah dikarenakan dia merasa bahwa dia tertipu, akhirnya Bunga pun melaporkan hal ini ke kantor polisi. Dan untung saja dari pihak kepolisian itu sigap ya, mereka langsung menyelidiki hal ini. Sampai akhirnya teman-teman terkuaklah sebuah fakta yang mengejutkan. Jadi setelah semua bukti-bukti dikumpulkan oleh tim penyidik, penyelidikan pun langsung dimulai dari rekening penerima. Dan di tanggal 23 September 2020 terkuaklah di situ pemilik rekening adalah seorang warga negara Indonesia yang berinisial HIT. Dan kemudian dia pun berhasil ditangkap di sebuah hotel di Cempaka Putih. Dan ternyata HIT ini bukan dalangnya, dia itu hanyalah salah satu dari komplotan penipuan ini. Ya, ini adalah penipuan terstruktur. Jadi kayaknya simple ya teman-teman, cuman ditipu teman kencan. Tapi ternyata nggak sesimpel itu Ferguson. Lalu dari HIT ini tadi disebutkanlah sebuah nama yaitu WIT yang ternyata warga negara Indonesia juga. Kemudian dia itu pun berhasil ditangkap di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari yang sama. 2 tersangka tadi menyebutkan 4 nama lagi setelah mereka diinterogasi oleh polisi. Lalu esok harinya di tanggal 24 September 2020, polisi pun berhasil menangkap R yang lagi-lagi warga negara Indonesia di daerah Hotel Hutan Kayu. Dan kemudian berhasil menangkap AF yang ternyata warga negara Afrika di daerah Kemayoran. Lalu kemudian menangkap seorang lagi yang berinisial WH, warga negara Indonesia yang berada di Sumatera Selatan. Jadi ini benar-benar suatu komplotan terstruktur teman-teman. Dan ternyata dalang utama yang selama ini tuh selalu menelpon dan juga chat mesra kepada korban itu bukanlah seorang warga negara Inggris, melainkan warga negara Afrika yang bahkan menetap di Afrika. Dan hingga saat ini itu masih menjadi buruan pihak polisi gitu kan. Dan teman-teman, akibat dari perbuatan mereka ini pun dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan serta Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak penipuan uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
Jadi, bagaimana nih menurut kalian dengan kasus tipu-tipu kencan online ini teman-teman? Semoga ya kita semua terlindungi ya dari segala macam tipu daya muslihat, mau itu bule, mau lokal ya kan? Amin. Dan sampai di sini dulu ceritaku hari ini. Semoga bermanfaat dan informatif. Jika kalian punya nih cerita-cerita yang menarik untuk dibahas, yuk kalian request dengan cara ketik di kolom komentar, atau kalian boleh banget untuk follow Instagramku serta DM di sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videoku sampai selesai, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.